Oke, sebelum saya bikin video review lengkap mengenai Samsung Galaxy S23 series, tentu ada satu sektor yang perlu saya tes intensif terlebih dahulu, yaitu performa gamingnya. Karena walaupun S22 kemarin menurut saya salah satu HP flagship terbaik di tahun lalu, tapi ada kekurangan di sektor gaming. Karena cepet banget throttle-nya. Bahkan setelah dapat update GOS pun masih nggak beda jauh. Nah, makanya menurut saya penting banget bikin konten ini buat lihat seberapa jauh improvementnya dibanding S22 kemarin. Sebelum tes throttling, kita coba tes beberapa game dulu. Game pertama yang saya tes itu Asphalt 9. Saya coba di grafis tertingginya dan main mode multiplayer atau online. Pas main langsung kelihatan kalau grafis yang ditampilkan bagus banget ya. Terus smooth juga, bisa jalan di 60 fps dan stabil banget. Saya nggak nemuin masalah main game Asphalt 9 di S23. Berikutnya saya langsung coba salah satu game terberat yaitu Genshin Impact. Grafis saya set ke yang paling tinggi dan FPS-nya set ke 60. Pas battle di sekitar menit ketiga, performanya masih sangat baik. Masih jalan di kisaran 57-60 fps. Terus turun dikit-dikit ke kisaran 51-56 fps. Ini masih tergolong bagus buat Genshin di grafis paling tinggi ya. Habis itu saya battle lagi di kisaran menit ke-7. Pas di sini masih jalan di kisaran 47-57 fps. Kalau saya perhatikan, kurang lebih stabilnya di 50-52 fps. Dan kadang ada drop sesekali ke 45 fps. Di sini saya battle-nya cukup panjang dan lama ya, sekitar 7 menit. Dan scene-nya ramai pula. Dan frame rate masih stabil di kisaran itu-itu aja. Malah kadang suka naik lagi ke 57 fps. Walau di menit ke-13, kestabilannya agak sedikit turun ke 43-48 fps. Tapi overall masih nyaman. Dan HP-nya itu masih sekedar hangat doang, nggak sampai panas. Buat game Genshin dengan grafis tertinggi sih, performanya menurut saya udah oke banget. Next, saya main PUBG Mobile. Settingan grafis bisa tinggi. Di HDR bisa set frame rate ke ekstrim. Di grafis smooth, pilihan 90 fps-nya belum dibuka ya. Tapi ini tinggal tunggu waktu aja. Biasa HP baru kayak gitu. Saya langsung tes di grafis HDR ekstrimnya. Pas main, grafisnya kelihatan bagus banget. Terus udah smooth juga. Dapat di kisaran 60 fps. Saya main 2 game pun masih terasa lancar dan stabil. Paling dropnya itu cuma ke 57-58 fps. Jadi main PUBG di grafis tertinggi pun udah aman banget di HP ini. Terus di S22 kemarin, pas saya main PUBG itu saya suka dapat bug di layarnya yang suka patah-patah. Bukan frame rate ya, tapi layarnya. Kemungkinan karena refresh rate-nya. Tapi di sini saya nggak nemuin hal itu sama sekali. Lanjut saya main New State, PUBG yang lebih baru. Settingan grafis tertingginya bisa set frame rate ke max. Di grafis rate udah dinyalain 90 fps-nya. Pas main di grafis tertingginya, bisa dapat performa yang bagus. Frame rate di kisaran 59-60 fps. Jadi, walaupun grafis lebih keren, performanya bisa lebih tinggi dibanding PUBG Mobile tadi. Terus, saya tes juga main di Lite 90 fps. Di sini saya bisa dapat frame rate kisaran 82-88 fps. Sesekali drop ke 77 fps, tapi cepet naik lagi. Jadi performanya udah bagus dan enak. Terus saya main COD Mobile. Pilihan grafis tinggi tentunya udah dibuka juga sama developernya. Saya langsung main di grafis tertingginya aja. Saya main 4 game dan performanya bagus banget. Smooth karena dapat 60 fps dan stabil banget. Dropnya paling cuma ke 59 fps. By the way, kalau kalian main pakai 4 jari, menurut saya layar S23 ini agak sedikit kekecilan. Bakal lebih nyaman kalau main di S23 Plus. Main mode Battle Royale-nya juga nggak usah ditanya ya. Performanya masih enak banget. Masih mirip sama main mode multiplayer-nya tadi. Next saya cobain Mobile Legends. Awalnya settingan grafis tuh ada di Ultra, tapi pas saya ganti entah kenapa nggak bisa pilih Ultra lagi. Jadi ya udah saya main di grafis dan refresh rate high aja. Pas main sih nggak usah ditanya ya, udah lancar banget di HP ini. Di HP kelas menengah aja lancar, apalagi di S23. Dia udah smooth karena dapat 60 fps dan stabil banget. Sesekali masih ada drop, tapi paling ke 57-58 fps doang.
dan langsung naik lagi ke 60 fps. Di scene yang ramai sekalipun, S23 ini masih bisa mempertahankan performanya, dan sepanjang game nggak ada throttling. Setelah itu, saya cobain main game MOBA lagi, yaitu Pokemon Unite. Saya main di grafis tertingginya, dan game ini pun sangat lancar dimainin di S23. Performa bagus dan smooth, bisa dapat 60 fps dan menurut saya stabil banget. Karena pas di scene ramai pun masih dapat segitu. Sesekali turun ada, tapi paling turun ke 59 fps. Pas battle sama final bossnya pun masih stabil banget performanya. Terakhir saya cobain main Apex Legends dan saya bakal main terus-terusan selama 1 jam. Settingan grafis tentunya bisa set ke yang paling tinggi, dan saya main di grafis tertingginya ini. Apex Mobile memang sebentar lagi bakal di shutdown ya, tapi alasan saya main game ini adalah pas di S22 kemarin saya tesnya game ini, dan ternyata lumayan cepet nge-throttle-nya. Bahkan di game pertama dan setelah update Ghost juga masih nggak beda jauh performanya. Padahal saya main di HP lain yang chipsetnya sama nggak kayak gini, termasuk di S22 Ultra, yang jauh lebih stabil dibanding S22 biasa kemarin. Pas main di HP ini, performanya tentu bagus dan smooth, bisa dapat di kisaran 60 fps. Pertanyaannya sekarang stabil atau enggak? Di menit ke-12an sih, pas battle masih aman banget. Saya masih bisa dapetin frame rate di kisaran 56-57 fps, dan bahkan sering naik ke 59-60 fps. Dan sepanjang 2 game pertama kurang lebih sama. Paling di akhir game kedua ada sesekali turun ke 52 fps, tapi sesekali doang dan wajar. Di game ketiga, kisaran menit 30, performanya kurang lebih masih sama juga. Paling di akhir-akhir dapat 56-60 fps. Itu pun udah termasuk stabil dan lancar ya. Terus di game keempat, dari menit 40 ke 60, kurang lebih masih sama juga. Paling di akhir, pas agak ramai, dia drop sedikit ke 52-56 fps. Itu pun masih berasa smooth. Dan HP-nya pun masih sekedar anget aja pas main game ini. Oh ya, HP ini kan pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang clock speed CPU dan GPU-nya dinaikin dari bawaan aslinya. Jadi udah kayak pakai 8 plus Gen 2 lah. Terus sebetulnya udah support ray tracing-nya, tapi kayaknya sekarang belum ada game yang support fitur ini. Jadi kesimpulannya, performa gaming dari S23 itu ada improvement yang cukup signifikan dibanding S22. Dan ini varian terendahnya ya. Mungkin di varian yang lebih tinggi, terutama di S23 Ultra, bakal lebih stabil lagi performanya. Tapi ini aja saya udah bilang bagus banget. Keluhan seperti bug di layar S22 kemarin nggak saya temukan di sini setelah cobain beberapa game tadi secara intensif. Terus keluhan throttling pun udah dibenerin sama Samsung di HP ini. Kemungkinan ada peran pendinginnya yang kayaknya tambah besar di sini. Bahkan kemarin saya main Apex di iPhone 14 Pro Max pun di menit ke-40-an sempat ada throttle ke 30-an fps. Tapi nggak saya temukan di S23 varian terendahnya. Jadi buat kalian yang ngincer S23 buat main game, saya rasa nggak perlu meragukan Samsung Galaxy S23 series ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Dan untuk pembahasan detail di sektor lain, tungguin aja video reviewnya yang bakal tayang nggak lama lagi.